Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di Rukudak Channel hadir berbagi cerita, pengalaman, dan menginspirasi semua. Video ini kami dedikasikan untuk kamu yang baru mulai konten agar percaya diri, tetap bersikap baik, dan bijaksana. Tamu kita saat ini ada Ustadz Idan Ramadan. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Nggak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji dan akan merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana kita akan melakukan proses kurban. Nah, bagaimana ya Pak Ustadz kalau perintah kurban itu seperti apa? Ya, jadi memang kurban ini diawali dengan peristiwa Nabi Ibrahim dengan anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim diuji ketulusannya, keimanannya, diawali dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Padahal pada saat itu Nabi Ismail sedang proses pertumbuhan ya. Tiba-tiba turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tapi memang luar biasa Nabi Ibrahim ini. Ujiannya berat, namun sesosok seorang Nabi, dia mampu melaksanakan. Dan itu juga diiringi dengan kesolehannya Nabi Ismail. Jadi antara anak dengan bapak satu visi dan misi. Akhirnya jadilah kemudian Nabi Ismail akan disembelih. Namun ternyata Allah menggantikannya dengan domba yang besar. Dari situlah akhirnya menjadi kesunahan untuk umat Nabi Muhammad agar mengikuti kurban. Itu sejarah singkatnya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya ajaran Nabi Ismail yang merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Waktu kapan dilaksanakannya ibadah kurban itu Pak Ustadz? Memotong hewan kurban itu dari tanggal 10 kemudian sampai tanggal 13 Ayyamut Tasyrik. Di situ kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kambing, sapi, kalau memang punya onta silakan, onta boleh sampai tanggal 13. Kalau lewat dari tanggal itu ya jadi sedekah biasa saja gitu, tapi dapat pahala. Namun bukan tidak dikatakan kurban karena memang cuma tanggal 10 sampai tanggal Ayyamut Tasyrik begitu. Baik. Bagi setiap orang atau setiap keluarga diwajibkan untuk berapa ekor hewan kurban yang disyariatkan Pak? Jadi kalau kita merujuk pada hadis Nabi bahwa untuk hewan kurban, untuk sapi itu maksimal 7 orang. Maksimal, artinya boleh kurang misalkan bisa 5, 6. Tapi untuk lebih dari 7, nah ini jadi ikhtilaful ulama. Kemudian untuk yang kambing itu 1 ekor 1 orang. Ini ketentuan yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Baik. Lalu siapa aja orang yang berhak menerima hasil hewan kurban itu Pak Ustadz? Jadi kalau hewan kurban itu kalau nazar jadi wajib. Nah kalau wajib maka yang boleh menikmati dagingnya itu adalah selain orang yang nazar dan selain mereka. Artinya kalau orang yang nazar itu tidak boleh, haram itu kalau nazar. Namun kalau yang kita saksikan ya secara umum itu hukumnya adalah kurban sunnah. Nah kalau kurban sunnah itu sepertiga boleh untuk dimakan oleh mudhohinya yang kurban, kemudian juga boleh dibagikan kepada fakir miskin dan juga boleh dibagikan kepada mereka-mereka yang memang bukan orang fakir miskin. Itu kalau kurbannya sunnah begitu. Baik. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang mampu berkurban tapi dia tidak melaksanakan kurban itu, apakah ada hukumannya seperti apa Pak Ustadz? Ya memang ketika bicara tentang kurban tidak terlepas dari kondisi ekonomi seseorang. Kadang-kadang orang yang
kelihatan tidak mampu, mereka mampu kurban. Tapi ternyata ada orang yang mereka mampu secara finansial, kemudian dari tampilannya juga meyakinkan kalau dia mampu, tiba-tiba dia tidak berkurban. Nah, ulama sepakat orang yang seperti ini kalau dalam hukum itu namanya makruh. Makruh itu dibenci. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan makruh, dibenci. Ada juga yang mengatakan ya lebih parah bahasanya tuh dia dosa, gitu. Karena dia mampu tapi nggak berkorban. Tapi ulama kebanyakan berpendapat bahwa orang tersebut itu makruh. Makruh itu ya bahasa itunya dibenci lah, nggak disukai oleh Allah. Begitu. Baik, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban ini Pak Ustadz? Jadi ternyata Allah dan Rasulnya itu tidak hanya menginginkan hambanya itu hanya fokus ibadah vertikal ya kepada Allah. Tapi bagaimana sebagai manusia itu bisa melakukan ibadah sosial, berbagi. Karena hakikatnya semua harta yang milik kita itu hakikatnya adalah titipan dari Allah. Artinya ketika kita mendapatkan harta, sesungguhnya hakikatnya di dalam ada hak-hak mereka-mereka yang fakir miskin. Maka ketika kita berkurban, pada saat itu kita sedang ibadah yang sifatnya ada sosial atau bahasa lainnya horizontal. Artinya jangan hanya fokus pada ibadah vertikal, sementara horizontal tidak. Begitulah dalam Islam, bagaimana mengajarkan umatnya agar dia juga bisa berbagi kepada sesama manusia. Dan itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Baik. Lalu bagaimana syarat-syarat hewan kurban itu, seperti dia sehat atau boleh ada yang cacat atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang hewan kurban ini sangat selektif ya. Karena kita ingin berbagi, tentu ketika kita ingin berbagi yang terbaik, hewan yang terbaik. Ya. Dia sehat, dia besar, dagingnya banyak, ya. Maka dalam fikih itu sangat dikaji lebih mendalam. Syarat hewan yang layak untuk dikurbankan, dia tidak pincang kakinya, kupingnya juga tidak rusak, giginya juga jangan sampai dia artinya rontok atau patah, gitu. Selama cacat yang ringan, luka dikit itu masih boleh. Tapi kalau sudah kelihatan cacatnya cacat ya besar, cacatnya parah, maka itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Begitu. Lalu usia berapa tahun hewan itu bisa dianggap bisa dikurbankan Pak Ustaz? Jadi kalau sapi itu 2 tahun ya. Sapi itu ya. Kemudian kalau kambing itu ada 2, ada kambing Jawa sama domba. Kalau domba itu 6 bulan tuh udah bisa, 6 bulan. Dengan syarat giginya tuh sudah muncul ya, kelihatan. Kalau kambing Jawa itu kurang lebih sekitar setahun gitu. Jadi beda-beda. Seperti itulah. Baik. Dalam ibadah kurban ini apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kurban kita diterima Pak Ustaz? Ada yang ini ya, yang cukup populer hadis bahwa ternyata orang yang pengen kurban itu dilarang untuk memotong kuku dan rambut ya. Jadi mulai sekarang nih yang udah mau kurban, maka tahan dulu untuk motong kuku dan rambut atau motong apapun. Apa hikmahnya? Agar orang yang mau kurban ini itu mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang ketika memakai pakaian ihram. Karena ketika orang memakai pakaian ihram kan sudah tidak boleh motong kuku, motong kumis, motong rambut. Jadi itu hikmahnya. Nah, kemudian juga jangan lupa ketika kita berkurban, tentunya kita juga niatnya bukan karena untuk pamer ya, tapi semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, itu yang terbaik. Gitu. Baik. Nggak terasa kita sudah di akhir video.
Semoga sahabat Kudar bisa mendapatkan faidah fadilah dari tausiah Ustadz Idan Ramadan. Semoga kita lancar dalam melaksanakan bagi yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Kamu juga bisa support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.